أهلا وسهلا ومرحبا مجددا مع البرنامج التعليم عن بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان عصافي. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع تفسير القرآن من سورة البقرة في الجزء الثاني. في الأسبوع الماضي وصلنا إلى آية قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka kajian rutin kita, yaitu tadabbur atau tafsir ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, ya, yaitu firman Allah: laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Mustami'in al-kiram, pada kesempatan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang ayat itu, maka tapi masih ada yang tersisa daripada faidah-faidah daripada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Ya. Pada kesempatan sebelumnya di situ kita sampaikan bahwa pada zaman dahulu, ya, orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah itu mereka punya keyakinan, ya, bahwa kalau keluar rumah untuk perjalanan jauh itu lewat pintu belakang, nanti lewat pintu depan, tapi kalau kembalinya harus lewat pintu belakang. Dan keyakinan misalnya itu klinik, ya, maka itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak ada sangkut pautnya. Ya, kebaikan itu adalah dengan beriman, seperti yang ada dalam ayat ini. Kebaikan itu adalah beriman, kemudian Islam, ya, memberi makan kepada karib kerabat dan lain-lain. Sampailah kita kepada faedah yang ketujuh, ya. Anna ita'al mali ala hubbil bir wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza ajabahu syai' min mali tasaddaq, ya. Bahwa di antara kebaikan itu adalah memberi, ya, memberi harta. Alhamdulillah. Memberi, ya, kepada seseorang dari harta yang disenangi, ya. Seperti firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menggapai suatu kebaikan sampai engkau menafkahkan sesuatu yang engkau sukai, ya. Ini ada kisah bahwa Abu Talha, seorang sahabat, ketika mendengar ayat ini turun, beliau langsung datang ke Rasulullah. Jadi ketika beliau mendengar, jadi Abu Talha ini ketika mendengar bahwasanya ada ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai. Nah, beliau datang ke Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, aku dengar telah turun kepada panjenengan ayat lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya punya suatu harta yang sangat aku cintai ya Rasul, yaitu sebuah kebun, ya. Sebuah kebun yang ada di dekat Madinah. Ya. Saya sedekahkan ya Rasul, terserah panjenengan sedekahkan. Ya, maksudnya diberikan kepada beliau untuk diurus itu barang. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan baik. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bakin zakamalun rabi ara antajalahu fil akrabin. Nah, beliau mengatakan itu bagus, ya, cuman sedekahkan saja kepada keluargamu, katanya, yang lebih dekat. Ya, itu hadisnya. Ini maka dari hadis itu dipahami bahwa sebetulnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, ya, kepada keluarga, ya, apa itu dari keluarga bapak atau keluarga ibu, itu lebih utama, ya, lebih diutamakan daripada orang lain. Bahkan di sini pun Al-Qur'an menyebut wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Ya, kalau kita lihat urutan ayatnya seperti itu, jadi artinya bahwa bersedekah kepada keluarga itu lebih utama daripada yatim. Ya, selama memang keluarga itu juga tidak punya, ya. Ya, jadi sedekah atau zakat bahkan kepada keluarga, ya, apa itu dari keluarga bapak atau dari keluarga ibu, itu
lebih utama daripada anak yatim. Selama memang keluarga itu butuh. Ya. Karena Allah mengatakan wa atal mala ala hubi zawil qurba wal yatama. Jadi di situ Allah menyebut karib kerabat dulu baru yatim. Ya. Jadi anak ta'a zawil qurba aula min i'ta'i al yatama. Artinya memberi kepada karib kerabat yang notabene adalah keluarga itu lebih utama daripada anak yatim. Ini ayatnya mengatakan itu. Ya. Lianna Allah bada bihim. Karena Allah tadi mendahulukannya pada anak yatim. Wa atal mala ala hubi zawil qurba wal yatama. Nah, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, lebih afdal mana saya kasih karib kerabat atau yatim? Ya, kita katakan karib kerabatmu dulu. Karena Allah mengatakan itu. Allahumma illa yakuna hunaka darurah fil yatama. Kecuali mungkin di sana ada darurat ya, mungkin ada hal yang membutuhkan, umpamanya ini sangat membutuhkan sekali ya, mungkin itu ya. Kemudian faedah lagi anna lil yatama haqqa, bahwasanya yang namanya anak yatim itu punya hak ya. Dan bahkan menghardi anak yatim itu termasuk dosa besar ya. Menghardi anak yatim itu termasuk dosa besar ya. Apalagi melantarkan. Ya, jadi menghardi anak yatim itu termasuk dosa besar. Ya Allah intadaha min atah. Jadi sehingga dengan demikian mereka punya hak. Ya, hak kepada siapa? Ya, hak kepada walinya, hak kepada pemerintah dan sebagainya. Kemudian faedah lagi anna anna libni sabili haqqa. Demikian halnya ibnu sabil. Ibnu sabil itu artinya orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan atau orang yang terpisah dari kampungnya, meskipun dia di kampungnya orang kaya, meskipun dia di kampungnya orang yang berada. Nah, misalnya di Jakarta ada pelajar atau ibnu sabil, ya. Dia dari Papua. Di Papua dia orang berada, tapi dia terputus. Ya. Jadi maka dia berhak ya mendapat bagian dari sedekah atau zakat. Ya. Kemudian anak ita as-sa'il minal bir, idza kana ghaniyan qouli ta'ala ya. Was-sa'ilin ya. Termasuk juga para pengemis itu juga punya hak. Ya. Ya. Para pengemis itu punya hak was-sa'ilin. Ya. Pengemis di sini. Ya. Jadi memang kadang-kadang perbuatan meminta itu salah satu modus operandi dari orang-orang yang tidak tanggung jawab ya. Seperti banyak terjadi di Mekah dan di Madinah. Ketika musim haji, ya, jadi kakinya pura-pura dibungkus dan minta-minta ke jamaah haji, karena memang para jamaah biasanya sangat gemar bersedekah ketika di tempat-tempat suci seperti di Mekah dan Madinah. Itu sering kita lihat orang yang pura-pura, ya ini tentu dia dosanya yang diambil ya. Jadi pihak yang memberi tidak ada masalah, tapi dia yang menanggung ya, karena jika ada orang yang berpura-pura ya miskin lalu mengemis dengan membungkus dirinya, membungkus badannya seakan memperban ya, seakan dia terluka, bahkan operasi dan sebagainya, padahal itu tidak apa-apa, padahal itu sehat. Nah, itu dosanya dia tanggung ya. Pihak yang memberi ya tidak ada masalah ya. Saya kira yang pernah haji dan umroh itu pasti pernah menyaksikan itu ya, pemandangan begitu banyaknya orang yang pura-pura ya miskin, pura-pura sakit ya, pura-pura netra ya, pura-pura tunawisma dan lain sebagainya. Jadi badannya dipus ya, kakinya, tangannya dan sebagainya. Soalnya kan dia pernah operasi padahal dia orang sehat. Nah, itu terjadi ya. Nah, tentu ini kalau ada orang yang memberi kepada orang tersebut dan dia tidak tahu, ya itu urusannya dia. Nah, pihak yang memberi insya Allah tetap mendapatkan pahala. Ya. Memang pada dasarnya orang mengemis itu memang berhak, tapi yang mengemis sesungguhnya, ya, yang mengemis itu orang miskin. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wasailin, ya. Kemudian termasuk kebaikan adalah ar-riqab. Ya, ar-riqab ini hamba ya, hamba sahaya itu ada dua, ada hamba sahaya memang membutuhkan dia untuk dimerdekakan, ada hamba sahaya
orang yang menjanjikan kepada tuannya untuk merdeka dengan menebus. Nah, pihak yang mempunyai kelapangan maka dia memberikan ya kepada dia supaya dia bisa merdeka. Nah, termasuk juga ya ini kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi namanya perbudakan ya. Karena mungkin hampir di seluruh negeri sudah tidak ada lagi perbudakan. Mungkin barangkali kecuali di beberapa negara di Afrika itu masih ada perbudakan. Kalau yang lain insya Allah orang-orang semuanya sudah merdeka. Nah, maka ada beberapa komunitas ya, ada beberapa orang ya yang itu bisa disebut dengan eh, eh, apa namanya hamba atau ya orang-orang yang terjepit, orang-orang yang terkukung, orang yang terpelihara, yang butuh bantuan agar dia bisa merdeka, agar dia bisa keluar. Siapa saja mereka? Nah, termasuk tawanan kaum muslimin misalnya. Jadi ada kaum muslimin yang disekap atau yang ditawan di orang-orang kafir. Nah, ketika dia ingin keluar dengan minta tebusan itu bisa ya. Masuk orang yang dibajak misalnya, orang yang dibajak oleh orang yang tidak benar umpamanya. Dan pihak pembajaknya itu butuh tebusan ya, minta tebusan misalnya. Nah, itu bisa saja ya, apalagi yang umpamanya yang terbajak itu adalah orang Islam misalnya. Bisa saja itu dibayarkan, apa itu zakat atau sedekah dan lain sebagainya. Karena ini mereka sama hukumnya dengan orang yang budak tadi, di mana kebebasannya itu tergantung kepada tebusan tadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk albir itu adalah iqamatus shalah ya, mendirikan salat. Ya. Tadi Allah mengatakan wa iqamis shalah ya. Termasuk perbuatan baik itu adalah iqamatu as-shalah. Tentunya yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah melaksanakannya dengan segala syarat rukun, syarat, ya, sunnah-sunnah salat dan seterusnya. Ya, jadi iqamatus shalah itu bukan sekedar hanya salat, tapi mengerjakan salat dengan menyempurnakan ya syarat sah, rukun, wajib, ya, termasuk sunnah-sunnah salat dan meninggalkan ya segala yang membatalkan salat dan juga makruh dikerjakan dalam salat. Itu namanya iqamatus shalah. Kemudian anna ita az-zakah lil mustahiqin laha minal bir. Ya, termasuk albir itu adalah menunaikan zakat tentunya. Ya, tadi Allah mengatakan wa iqamis sholati wa itaiz zakah ya, dan mendirikan dan mengeluarkan zakat. Kemudian Bapak Ibu termasuk albir itu adalah al-mufuna bi'adihim idza ahadu ya. Jadi orang-orang yang menepati janji ketika dia berjanji. Allah memuji mereka. Asana 'alal mufina bil ahd wa annal wafa bihi fil bir wal ahdu uhadani ahdu ma'allah azza wajal wa ahdu ma'al khalq. Ya. Jadi orang-orang yang menepati janji, yang menunaikan janjinya. Nah, janji itu ada dua, ada janji kepada Allah, ada janji kepada makhluknya. Ya. Kalau janji kepada Allah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim ala rabbikum qalu bala syahidna. Kita ini semua manusia sejak dalam rahim ibu kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita ini mengaku Allah sebagai Tuhan. Ya, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Ala rabbikum qalu bala. Jadi Allah telah mengambil janji dari kita semua sejak kita masih di dalam rahim bahwa kita adalah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Ya. Baru nanti setelah lahir, nah itu baru nanti dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Demikian halnya Bani Israel juga telah diambil janji bersama Allah dengan firman Allah. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartuhum wa aqradtumullah qardan hasana
la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi Allah telah mengambil janji ya dari Bani Israel, dan dia Allah dan kami kata Allah telah mengutus mereka 12 orang naqib ya, ya. Utusan. Wa qala Allahu inni ma'akum, Allah berfirman kepada mereka, aku akan bersama kalian jika kalian menepati janji ini. Apa janjinya itu? Iqamus shalah, atamuz zakah, al-iman birusul, dan seterusnya. Tapi ternyata mereka tidak menunaikan janji itu. Ya, demikian halnya juga Allah berfirman, ya bani Israil zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Tepatilah janji kalian kata Allah. Ya. Fal ahdul ladzi ahadallahu bi ilaina an nu'mina bihi fa fanadda bi syari'atihi bal bi ahkam. Jadi janji yang kita ambil dari Allah itu adalah kita beriman. Ya, sama yakini bahwa dia ada Tuhan, kita ridho syariatnya dengan hukum-hukumnya dan sunnah-sunnah Allah, pakaunya dan syari'iyah. Nah, itu adalah janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji yang kedua adalah janji dengan manusia. Ya, anwa kasir jiddan, dengan banyak sekali macamnya. Seperti akad nikah termasuk jual beli, termasuk janji atau akad sewa, akad nikah, akad sewa, arahan ya, apa itu namanya? Gadai. Nah, semua itu adalah janji bersama sesama manusia. Ya, maka orang-orang yang menepati janjinya bersama manusia itu termasuk orang-orang yang baik, termasuk perbuatan bir ya. Tadi Allah mengatakan wal mufuna bi ahdim iza ahadu. Ya. Atau dan juga ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai kaum muslimin, wahai orang beriman, tepatilah, penuhilah janji kalian. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, tunaikanlah janji karena janji itu akan ditanya. Ya. Termasuk ya janji perjanjian antara orang mukmin dan orang kafir itu ditepati ya, meskipun itu orang kafir ya. Jadi apa namanya ada janji ya, yang janji itu tidak bertentangan dengan syariat itu harus ditepati ya, seperti umpamanya harus damai, meletakkan senjata umpamanya, tidak boleh saling serang, kemudian membantu orang yang lemah dan zalim misalnya, itu bisa, itu harus ditepati ya. Kaum muslimin berkewajiban ya untuk menepati janjinya bersama dengan orang-orang kafir sekalipun ya. Lain halnya kalau janji itu berisikan sesuatu yang tidak sesuai atau syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat, itu baru tidak boleh dilakukan. Kita tahu bahwa Nabi SAW pernah berjanji, ya, menandatangani perjanjian dengan Quraisy, dengan Yahudi dan lain-lain. Ya, dalam hal-hal duniawi, ya, seperti dalam bersama orang Yahudi misalnya, itu ada sekitar poinnya itu ada sekitar 60 poin perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Demikian juga Rasulullah pernah menandatangani perjanjian dengan Quraisy ya, dalam sulh Hudaybiyah itu yang terkenal tahun ke-6 Hijriah. Ya, di mana waktu itu Rasulullah menyetujui perjanjian itu, di antara isinya itu adalah peletakan senjata ya, peletakan senjata selama 10 tahun ya. Kemudian tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Kemudian hari itu ya tidak ada umroh, tapi umrohnya tahun depan ya, dan sebagainya. Itu sulh Hudaybiyah. Rasulullah betul-betul mengikuti ya, memenuhi janji itu ya. Tapi justru orang kafir yang membatalkan janjinya ya, mereka malah angkat senjata menyerang sekutu kaum muslimin ya, maka Rasul pun mengambil tindakan sehingga terjadilah Fatu Mekah itu ya. Jadi kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, penaklukan Mekah itu di antara sebabnya itu adalah karena Quraisy itu membatalkan janji yang sudah ditandatangani bersama Rasulullah SAW ketika
di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, atau mereka mengkhianati janji itu, maka Rasulullah SAW akhirnya menaklukkan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Bapak Ibu, termasuk albir itu adalah as-sabr. Nah, sabar. Jadi sabar. Ya, sabar ini memang luar biasa. Ya, pahalanya juga luar biasa. Maka kata para ulama, sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah. Ya. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Ini yang paling sulit. Ya, jadi orang itu tetap dalam istiqomah, ya, tetap menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu sangat sulit. Ya. Jadi sabar, ya, di dalam menjalankan perintah Allah itu sangat sulit, ya, dan itu berat. Ya. Tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek, ya. Misalnya konsisten untuk sholat jamaah, konsisten untuk selalu sholat, konsisten untuk selalu zakat, konsisten untuk selalu puasa misalnya. Setiap datang musim Ramadan puasa, kan itu kan berat itu. Ya, termasuk ada perintah jihad misalnya, kan itu berat. Ya. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah itu adalah sesuatu kesabaran yang tinggi, yang sangat bernilai. Ya. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Nahan diri, sabar dalam menahan diri dari maksiat, itu juga termasuk kesabaran, ya. Apalagi jika seseorang itu terjadi dalam suasana kesempatan dalam kesempitan, ya. Misalnya ketika orang itu berada dalam di kantor yang sepi, tidak ada orang misalnya. Kemudian di situ dia dia butuh, ya, dia sangat membutuhkan uang misalnya. Atau di situ ada uang, tidak ada yang melihat, dan dia bisa saja manipulasi datanya dan sebagainya. Ya, kemudian setelah itu dia merasa bahwa dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menahan diri. Ya. Apalagi jika hawa nafsunya menekan dia supaya melakukan itu, tapi dia tahan. Nah, ini termasuk kesabaran. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas takdir. Ya, kadang-kadang manusia sudah melakoni sunnatullah, jadi sudah makan makanan yang sehat, sudah olahraga, sudah menghindari makanan-makanan yang tidak bagus, ya, sudah beramal soleh, semua ikhtiarnya sudah bagus, ya, tapi ternyata kena penyakit juga, kena penyakit. Nah, ini namanya sabar atas takdir. Ya, ini juga termasuk kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ya. Berilah kabar berita gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, termasuk kematian keluarga itu termasuk ujian, ya. Itu termasuk musibah, ya, yang membutuhkan kesabaran. Ya, kematian keluarga, kematian suami, kematian istri, kematian anak, ibu dan seterusnya. Itu adalah termasuk ujian yang membutuhkan kesabaran, ya. Maka Allah memuji mereka orang-orang yang bersabar, ya, dengan firman-Nya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu punya ampunan dan salawat dan rahmah. Mereka itu orang mendapat petunjuk. Dan yang paling tinggi, yang paling berat dari kesabaran ini adalah tadi itu yang pertama, jadi sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, itu yang paling tinggi. Karena selama masih hidup, ya selama itu pula dia berkewajiban, ya, melakukan ketaatan. Ya, sementara orang bersabar untuk tidak maksiat kan tinggal tidak dilakukan. Nah, itu lebih ringan. Ya.
Faedah lagi Bapak Ibu, annama zikra huwa haqiqatus sidq. Apa yang disebutkan di atas tadi ya itu adalah sebenar-benarnya kejujuran. Ulaika humus shadiqun. Ulaika alladziina shadaqu. Ya, mereka itulah orang yang jujur dengan Allah dan juga dengan manusia. Fasaddaqahum ma'allah, fasidqu ma'allah haitsu qamu bihadzal i'tiqadat an-nafiyah. Jadi kejujuran dengan Allah itu dalam melaksanakan rukun iman tadi dan juga melaksanakan apa yang ada di dalam rukun Islam yang dirinci tadi, ya, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ulaika alladzina shadaqu, ya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Min fawaidil ayat, ya, jadi mereka tadi yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka orang yang jujur jika memang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang muttaqun, ya, jadi orang muttaqun jama'a baina, ya, al khairiyat, dia menghimpun seluruh kebaikan. Nah, puncaknya itu adalah takwa. Maka takwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Maka derajat yang tertinggi itu adalah takwa. Ya. Padahal la za'ala anna qiyam bil bir min at-taqwa. Dan hakikat al-amr anna al-qaim bil bir yarju thawab Allah wa yakhsha iqab Allah. Ya. Minha an haula'i faqat humul muttaqun wa nafhum dzalika min al-hasr wa tariqatuna amfani. Tariqah al-jumlah, tariqatul qasr, ya. Jadi mereka itulah yang disebut orang yang bertakwa tadi, yang telah menyelesaikan semua perintah, ya, yang dibebankan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan, ya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ya, ini berkaitan dengan hukum pidana. Qisas, ya. Qisas itu artinya ya nyawa dibayar nyawa. Jadi di dalam hukum Islam itu ada namanya qisas, ada namanya ta'zir, ya. Ada namanya ta'zir, ada namanya hukuman, ada pidana, ada perdata, ada pembelajaran. Ya. Nah, ini pidana ini. Jadi orang dibunuh ya dibayar dengan bunuh, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Nah, itu, ya. Al-hurr bil hurri, yang merdeka dibalas dengan orang merdeka. Al-abdu bil abdi, ya, orang yang hamba dibayar hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, nah, perempuan dibayar perempuan. Ya, artinya kalau yang membunuh perempuan ya jadi gak dibunuh. Ya. Faman ufiya lahu, pada siapa yang dimaafkan oleh ahli waris terbunuh, ya, faman ufiya lahu min akhi syai' fattiba'un bil ma'ruf. Nah, maka hendak dia mengikutkan diyah, tebusan, ya, dengan cara yang ma'ruf. Wa adaul ihsan, dan menunaikannya dengan baik. Ya, jadi dalam hukum Islam ada istilah tebusan, ya. Ketika ahli waris itu tidak menerima maaf, ya, dari pihak terdakwa, ya, maka dia beralih kepada hukuman yang lain, yaitu tebusan. Zalika takhfifum mir rabbikum. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu. Nah, jadi sekali lagi nyawa itu ya kalau orang dibunuh ya yang menentukan itu ya ahli warisnya. Ya, ahli warisnya yang menentukan apakah beralih kepada dari qisas menuju tebusan, ya. Nah, itu adalah ahli warisnya yang menentukan.
bukan raja, ya, bukan penguasa, bukan. Faman tada ba'da zalika, barang siapa yang melampaui batas, ya, artinya sudah umpamanya sudah sepakat ya untuk beralih kepada tebusan. Oh ternyata umpamanya ada di antara keluarganya yang tidak menerima misalnya, ya kemudian dia melakukan tindakan-tindakan ya yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah ini diancam oleh Allah, falahu azabun alim, dengan azab yang pedih. Ya, jadi ini berkaitan dengan hukum pidana ya Bapak Ibu ya. Ya. Kutiba alaikumus syam al-qisas. Al-qisas yashmalu izhaqan nafsi wa madunaha kalau fi suratul Maidah al-qisas. Jadi termasuk qisas itu adalah anggota badan ya. Jadi hukum qisas itu bukan hanya berlaku pada nyawa. Termasuk anggota badan. Umpamanya ada orang menghilangkan jari saudaranya ya, jadinya dihilangkan itu. Ada orang umpamanya yang menghilangkan kaki saudaranya ya, kakinya juga dihilangkan itu. Ada orang yang melukai, mencongkel, menghilangkan mata saudaranya ya, matanya juga dihilangin itu. Nah, itu namanya qisas ya. Jadi kejahatan dibalas kejahatan. Ya, tentu yang paling utama dalam qisas adalah nyawa ya. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Kalau qisas ini berlaku luar biasa ini. Insya Allah pembunuhan itu menjadi terminimalisir. Memang dilaksanakan ya. Kalau Indonesia melaksanakan hukum qisas ini luar biasa ya, manfaatnya, efek jerahnya itu luar biasa ya. Faman afiya lahu min akhi ya, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf ya, fattiba'un bil ma'ruf ya, maka dia dibayarkan ya, maka tebusan itu kepada ahli waris kepada yang terbunuh tadi ya. Wa ada'ullahi bi ihsan, sekali lagi, dan melaksanakannya dengan baik ya, tidak boleh kurang, pokoknya harus ada tidak boleh kurang daripada tebusan itu. Yaudu ila afi ila sawat mu'adda ma'aqa minal ittifaq ya. Ayakunal ada bisan wafian biduni mumatala wal ba'. Jadi betul-betul diserahkan, tidak boleh ditunda itu pemberian tebusan tadi ya, memang itu menjadi kesepakatannya. Al-ma'ruf al-qatil muqtadi la yukaffar an ila lisan yakuna maqal lisan. Jadi kalau memang sudah sepakat ya sudah, berarti tidak boleh lagi kita ya pihak ahli waris itu menuntut yang lain ya, karena sudah disepakati. Zalika takhfifun min rabbikum ya, itu adalah keringanan dari Tuhan ya. Dari yang asalnya qisas pindah pada tebusan, itu kan keringanan sebetulnya. Ya, yang sebenarnya hukuman mati tapi beralih kepada tebusan. Ya. Nah, kemudian dari faedah dari ayat ini Bapak Ibu ya, faedah ayat tentang ayat qisas tadi, ahmiyatul qisas. Pentingnya namanya hukum qisas. Limaza? Li'anna Allah wajjaha al-khitab ilal mu'minin wa sadarahu bin nida'il mustalzim litanbih. Ya, ini menunjukkan bahwa qisas ini bukan suatu yang tercela gitu ya. Beda orang sekarang itu banyak orang yang membenci, mencela dan sebagainya, merendahkan. Ini berbahaya ya. Orang seperti itu jadi orang munafik. Ya, bagi kalau dia orang Islam kok mencela namanya qisas, itu hukum Tuhan. Nah, ini berbahaya, bisa jadi kafir dia itu. Ya, jadi kita yang tidak bisa melakukannya, kita yakini dalam hati bahwa qisas itu baik ya, cuma karena negara kita seperti ini ya, tidak bisa. Tetap dalam batin kita yakini bahwa qisas ini baik sebetulnya. Nah, tapi karena negara kita seperti ini ya kita tidak bisa lakukan ya. Tapi dalam hati kita harus yakin bahwa qisas itu bagus ya. Nah, kalau ada yang sebaliknya memandang bahwa qisas itu adalah sadis, kemudian hukum rimba, wah itu kafir dia ya, gitu ya, sama dengan menentang hukum Tuhan ya, ini bahaya sekali ya, menentang hukum Allah itu ya kafir sebetulnya. Jadi kita di Indonesia ini di dalam batin kita yakin bahwa qisas itu bagus ya, cuma karena kenyataannya seperti ini kita tidak bisa lakukan, tapi dalam batin kita yakin
bahwa salah satu solusi terbaik untuk minimalisir aksi kejahatan, khususnya kejahatan pembunuhan, itu qisas sebetulnya. Karena itu hukum Tuhan. Ya, tapi karena negara kita seperti ini, ya kita terima, tapi dalam batin kita tetap meyakini bahwa qisas itu bagus. Ya. Nah, kalau ada yang berpikiran sebaliknya, itu bisa jadi munafik, bahkan bisa jadi kafir dia. Sama dengan mencela hukum Tuhan. Ya, sama dengan merendahkan, memperolok-olok, ya, merendahkan hukum Tuhan, itu kafir ya. Jadi dia itu percuma dia mengaku Islam, tapi kalau dia mencela hukum Tuhan, ya. Kalau dia beriman, nah, tentunya dia harus menghormati Tuhan, ya. Nah, tadi anna tanfizal qisas, ya, pelaksanaan hukum qisas itu termasuk keimanan. Ya, karena Allah mengajak orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama dengan kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sama persis itu. Nah, ya, jadi kalau ada orang mencela qisas, dia sama dengan mencela hukum yang lain. Sama dengan puasa dan sebagainya. Ini sama. Ini sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna tarka tanfidi naqdun lil iman. Nah, maka meninggalkan qisas ini termasuk kelemahan dalam iman, kekurangan dalam beriman. Fama kana min muqtadal imani tanfiduhu fa innahu yaqtadi naqsal iman. Perkara yang menjadikan iman itu sempurna ketika dilaksanakan, maka jika itu ditinggalkan, maka itu menjadi naqsun fil iman. Dengan sendiri itu menjadi pertanda bahwa keimanan itu kurang. Artinya mengurangi keimanan. Ya. Tentu pelaksanaan qisas itu ya bukan rakyat biasa, ya itu di tangan para penguasa, di tangan orang yang punya kekuatan, ya, punya otoritas, ya. Tidak boleh kita orang yang nggak punya otoritas musuh ya nggak boleh. Ya, itu di tangannya penguasa. Jadi yang berdosa saya penguasanya yang berdosa, ditanya oleh Allah nanti kenapa nggak melakukan qisas. Anggota-anggota dewan itu nanti yang ditanya, ya. Ya. Jadi memang tanggung jawabnya ya berat itu, ya. Jadi penguasa itu tanggungnya berat. Ya. Tamkin, ya, minal qisas. Kutiba alaikumul qisas. Coba lihat nih. Ini ayatnya betul. Wajib hukumnya. Jadi kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, jadi sama persis dengan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, jadi memang kalau di dunia ini ada beberapa negara yang masih, ya, yang betul-betul komitmen konsisten dalam pelaksanaan hukum qisas, terutama di Arab Saudi, ya. Itu mereka dalam hukum Islam tidak mau, itu Allah. Selama ada hukum Allah, mereka nggak mau merubah itu. Nah, alhamdulillah di Saudi adalah negara yang paling aman sedunia, ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain dalam hal bunuh misalnya itu, ya. Dan alhamdulillah kami, ya, saya sudah menyaksikan itu, ya, bagaimana orang dipenggal, ya, dengan jarak yang sangat dekat. Ya, memang betul-betul luar biasa itu. Pelaksanaan itu di tengah lapang, ya. Jadi masyarakat itu diumumkan bahwa si fulan, ya, telah keluar, ya, surat, ya, pelaksanaan dari raja bahwa si fulan harus dieksekusi mati berdasarkan hukum pengadilan, ya, pengadilan syar'i tentunya. Si fulan ini sebelumnya. Jadi kemudian diumumkan, nah, nanti jadwal, ya, eksekusi matinya itu tidak sembunyi-sembunyi, ya, enggak sama di negara kita. Di tempat sembunyi, kemudian ditembak, ya, enggak ada yang lihat kecuali jaksa dan sebagainya. Kalau di sana enggak, di tengah lapang, ya. Kemudian orang menyaksikan itu, yang mau datang silakan, ya. Sehingga dengan demikian orang itu efek jerahnya tinggi. Jadi orang yang akan melakukan itu akan berpikir 1000 kali baru melakukan kejahatan itu, karena dia nanti juga akan diperlakukan, ya, seperti di depannya ini, ya. Jadi memang luar biasa itu. Jadi di tengah lapang, kemudian datang al-ghujjunya dengan pedang yang sangat tajam sekali, terus ada sekak, langsung putus itu leher, ya. Jadi kami pernah menyaksikan itu, ya. Sekali Bapak Ibu, ini hukum Tuhan, ya, bukan hukum siapa-siapa. Yang mencela itu berarti munafik, bahkan bisa jadi kafir dia. Sama dengan menentang Tuhan, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilaksanakan dengan baik, itu insya Allah angka kejahatan itu bisa, ya, terminimalisirkan, bisa minimal mengurangi lah.
Kemudian Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala, mura'atut tamatsul bainal qatil wal maqtul. Ya, bahwa apa namanya supaya apa terjadi keseimbangan ya antara yang membunuh dan terbunuh. Jadi yang membunuh, jika yang membunuh itu adalah merdeka ya, ya juga dibunuh. Ya. Jika yang membunuh itu adalah hamba ya, hamba saya ya hamba saya. Jika wanita adalah wanita. Ya, memang di sini ada beberapa perbedaan ya di antara para ulama ya. Di antaranya adalah jika seandainya umpamanya yang membunuh itu yang apa namanya yang terbunuh yang membunuh itu adalah laki-laki atau sementara yang sebenarnya adalah perempuan misalnya. Nah, apakah laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan? Ada mengatakan itu enggak imbang. Karena laki-laki kan haknya waris kan 2. Kalau wanita 1 kan gitu. Ya, tapi yang benar itu tetap selama itu nyawa ya nyawa. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya yang membunuh itu adalah mukmin, yang terbunuh kafir itu tidak qisas itu. Ya. Dan itu kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan la yuqtalu mu'minu bi kafir. Orang mukmin itu tidak dikisos karena dia membunuh orang kafir. Karena derajatnya beda. Ya. Demikian halnya dalam hukum Islam, jika yang membunuh itu orang merdeka, kemudian yang terbunuh adalah hamba saya, itu juga tidak dikisos karena derajatnya beda. Ya, ini statusnya orang merdeka, ini tidak. Ya, ini hukum Islam seperti itu. Nah, kemudian kalau antara laki dan perempuan selama sama orang merdekanya itu tetap. Memang sebagian ulama ada mengatakan bahwa kalau yang membunuh itu laki, sementara yang terbunuh perempuan itu karena tidak imbang, ya, karena katanya kalau di dalam ahli waris, ya, dalam pewarisan kan 2:1 gitu. Tapi ini tidak berlaku kalau dalam pembunuhan, ya. Yang benar adalah kalau dia meskipun dia laki dan yang dibunuh adalah perempuan ya dikisos juga, ya. Kemudian ada lagi dalam hal umpamanya seandainya yang membunuh itu banyak, ya, umpamanya ada 5 orang yang membunuh 1 orang dan terbukti di pengadilan, mereka semua sepakat, ya, mereka semua membuat makar untuk membunuh 1 orang misalnya. Nah, apakah 5 orang ini dikisos apa enggak itu? Nah, itu kan terjadi ya di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Zaman Ali bin Abi Thalib itu ada 10 orang ini bersekongkol membuat makar untuk menghilangkan nyawa saudaranya. Ya, Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau jadi gubernur di Yaman, ya, zaman pemerintahan Umar ini. Yang terjadi waktu itu yang jadi gubernur adalah Ali bin Abi Thalib dari Umar bin Khattab. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan eksekusi. Dia minta fatwa dulu kepada Amirul Mukminin ya tentang hal ini. Dan dia mengirim utusan kepada Amirul Mukminin Umar Madinah. Ada kasus ya. 10 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersekongkol, bersepakat untuk menghilangkan 1 nyawa. Apakah 10 orang ini dieksekusi? Nah, itu. Sampailah utusan ini kepada Umar, dibaca oleh Umar, kemudian Umar langsung berkata, sumpah demi Allah, bilang sama Ali, seandainya seluruh penduduk Yaman bersekongkol untuk menghilangkan nyawa 1 orang, maka saya akan sikat semuanya. Maka saya akan potong semua lehernya. Maka ini yang benar. Jadi yang benar adalah berapapun ya jumlah pembunuhnya, maka itu harus disikat semuanya. Karena kalau itu dibiarkan itu akan berbahaya ya dengan dalih karena tidak bisa dikisos semuanya sehingga dia bersekongkol lebih dari 1 supaya tidak terjadi kisos. Nah, itu kan satu siasat iblis itu sebetulnya. Ya, jadi dalam Islam itu tidak. Kalau 10 orang terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, apakah dia terlibat, apakah dia ikut bersekongkol, itu semuanya dikisos. Ya. Kalau kita kan enggak, hanya yang memegang senjata saja. Padahal enggak sebetulnya yang ikut rapat, ikut ya itu semua kena itu. Ya. Karena mereka semua punya niat jahat. Nah, dengan demikian tidak ada lagi pembunuhan. Ya. Itu kan sama dengan iblis itu. Ya. Sama dengan usulannya iblis ya ketika
ingin membunuh Rasulullah. Ya, kita tahu ketika Rasulullah menjelang hijrahnya itu kan para geng-geng Quraisy itu kan berkumpul, ya, berkumpul di Darun Nadwa, isinya apa? Untuk menghilangkan nyawa Rasul. Datanglah iblis pura-pura, ya, pura-pura memberi apa namanya semangat dan juga memberi apa itu namanya solusi cara menghilangkan nyawa Nabi Muhammad ini. Ya, dia jelema jadi manusia, kemudian dia katakan kalau bunuh kalau bisa jangan cuma satu suku, jangan cuma satu kabilah, ambil dari seluruh kabilah ini supaya nanti mereka dianggap semuanya terlibat dalam menghilangkan nyawa Nabi Muhammad. Nanti kalau sudah Muhammad ini sudah hilang nyawanya, maka Bani Hashim nggak mungkin menuntut balas, tidak mungkin menuntut nyawa di luar nyawa, karena yang bersongkol orang banyak itu. Nah, itu kan siasat iblis itu. Nah, itu kalau dalam Islam tidak, kalau seluruh tersepakat maka semua harus dihilangkan. Maka Umar dalam apa namanya pesannya kepada Ali, bahkan dia mengatakan seandainya seluruh penduduk Yaman ini bersekongkol untuk menghilangkan satu nyawa, maka saya akan kisos semuanya itu. Nah, dan ini yang betul, dan memang itu yang benar. Bahwasanya kalau ada memang kelompok sepakat dengan sah dan meyakinkan mereka semua terlibat, apakah terlibat dengan membantu rapat, ya, meskipun dia tidak langsung menghilangkan itu semua kena getahnya semua, kena dikisos semuanya. Nah, itu yang benar. Ya. Annal abda yuqtalu bil hur, li'anna idza qatala hur faman babi aula. Nah, jadi kalau ada hamba yang membunuh orang merdeka, maka jelas itu dikisos. Tapi tidak sebaliknya. Nah, tapi kalau apa namanya, kalau orang merdeka membunuh orang yang hamba, maka itu tidak dikisos yang merdekanya. Kenapa? Karena statusnya berbeda. Ya. Kemudian kalau ada hamba membunuh hamba, jelas dikisos. Ya. Sama hamba sahaya ya maksudnya di sini ya. Ini hamba sahaya ya. Hamba saya itu kan dulu ya pebudak, ya budak istilahnya. Kalau ada budak membunuh budak, ya bunuh. Tapi kalau ada orang merdeka membunuh budak, ya tidak, karena statusnya berbeda. Ya. Termasuk dalam hal ini yang ada perbedaan para ulama adalah jika ada orang tua, ya, seorang ibu membunuh anaknya, ya, seorang ibu membunuh anaknya, apakah ibu itu dikisos itu? Sebagian ulama mengatakan itu tidak jadi kisos karena nilainya juga berbeda, ya, meskipun nyawa tapi kan nilainya beda antara orang tua dengan anak. Ya, ada yang mengatakan kalau dia membunuh tidak secara sadis, ya, umpamanya mungkin dia sengaja menyuntik apa sehingga dia itu katanya tidak dibunuh. Tapi kalau dia membunuh secara sadis, ya, mengambil anakmu dipenggal, itu baru dikisos gitu. Tapi yang benar adalah seperti kata para ulama tetap dikisos, ya, karena mereka sama-sama merdeka. Demikian halnya bapaknya, ya, ketika dia membunuh anak dengan sengaja, apakah dia menggal dan sebagainya, itu tetap, ya, bapaknya tetap di apa ini hukum Tuhan soalnya, maka dia dikisos juga. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak, karena antara anak dengan bapak itu beda harganya. Ya, jadi apa namanya orang tua menjadi penyebab adanya anak, sementara anak tidak menjadi penyebab adanya orang tua, kan gitu. Kalau logikanya, ya. Tapi yang pendapat yang rajih adalah sama-sama dibunuh, ya, sama-sama dikisos. Tentu kalau ada anak membunuh orang tuanya, ya itu lebih utama untuk dikisos, ya. Jadi yang ada khilaf itu kalau orang tua membunuh anaknya, ya, apakah dikisos itu orang tuanya, itu ada perbedaan para ulama. Yang rajih adalah tetap dibunuh karena ini hukum Tuhan. Ya. Tapi kalau ada anak membunuh orang tuanya, jelas itu, ya, itu termasuk birrul wali hukul walidain, ya. Membentak orang tua saja nggak boleh, apalagi membunuh, itu kan dosa besar berlipat-lipat. Gitu. Ya, ya, kalau ada anak membunuh orang tuanya itu tentu dosanya berlipat-lipat. Karena apa namanya? Menghardik saja, membentak saja itu haram, dosa besar, apalagi menghilangkan nyawa orang tua. Ya, sekarang ini sudah zaman edan, di mana anak-anak sudah lancang kepada orang tuanya, melawan orang tuanya dan sebagainya, sudah sering kita lakukan, sering kita, ya, bahkan ada anak yang mempidanakan orang tuanya, katanya karena mencuri, ya, apa namanya, mencuri satu sisir apa namanya satu sisir pisang. Nah, itu kan itu kezaliman, ya, itu suatu dosa besar itu, ya.
Tapi saya masih heran kenapa kok masih ada pengadilan yang mengurus ya kasus ini. Ya, masa ada anak mempidana orang tuanya yang notabene itu juga hartanya dia dulu ya. Padahal dimaksud dengan harta warisan itu adalah kalau seandainya si pewarisnya sudah meninggal ya. Tapi kalau selama masih hidup itu masih harta bunda. Ini ada kesalahpahaman sebetulnya ya. Jadi kalau ada orang tuanya masih hidup, maka sebetulnya itu masih hak milik orang tuanya. Nah, tapi kan orang sekarang kan sejak masih hidup sudah diaktekan, sudah dinotariskan, seakan-akan itu sudah pindah tangan ya. Sebetulnya kan itu barang selama orang tuanya masih hidup itu masih hak milik orang tuanya sebetulnya. Ya. Kalau memang itu ada ahli waris, nah, ini langkah sungguh biadab ya seorang anak mempidanakan orang tuanya karena katanya mencuri buah atau mencuri pisang ya dari kebunnya yang sudah dimiliki karena berdasarkan notaris ya. Itu suatu kezaliman ya, suatu dosa besar ya kepada orang tua itu ya. Padahal kalau untuk bicara tentang bakti orang tua itu luar biasa ya. Jadi dikisahkan ada seorang tabi'in ini, seorang tabi'in ini dari Yaman. Dari Yaman dia musim haji ya waktu zaman pemerintahan Umar itu. Itu zaman pemerintahan Umar Ibn Khattab, Khalifah. Ada orang dari tabi'in, beliau menggendong ya, menggendong bundanya yang buta lagi lumpuh ya, tidak bisa berjalan musim haji. Ya, dia menggendong dari Yaman jaraknya kira-kira 3.000 kilo ya untuk haji. Ya, tawaf, sa'i, wukuf, Muzdalifah melontar, pulang balik, bolak-balik ya, jalan kaki dari Yaman digendong orang tuanya. Sampailah dia di Madinah jumpa dengan Amirul Mukminin. Wahai Khalifah, lihat apa yang aku lakukan. Sambil dia memperlihatkan bundanya yang digendong untuk melakukan. Apakah ini sudah membayar baktiku kepada orang tuaku? Kata Umar, belum apa-apa. Jangankan membayar semua, separuhnya saja belum ada apanya. Jadi Bapak Ibu sungguh luar biasa jasa orang tua itu kepada kita. Oleh karena itu jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ini kisahnya masyhur itu. Ya, jadi orang tabiin menggendong bundanya pulang pergi haji jalan kaki. Ya, minta komentarnya Umar bin Khattab, apakah itu sudah bakti katanya? Apakah ini saya sudah membayar baktiku, jasa orang tuaku? Kata Umar bin Khattab, tidak. Ya, separuhnya juga belum. Ya, lantas bagaimana dengan orang zaman sekarang ya mempidanakan orang tuanya, kemudian membawa orang tua ke penjara, itu suatu kezaliman yang luar biasa. Itu adalah durhaka yang luar biasa. Dan yang paling aneh lagi kenapa ada hakim yang ngurus ya kasus seperti ini. Nah, inilah ya. Annal unsa tuqtalu bir rajul li annaha idza qatalat bil unsa fa inna min babi aula tuqtalu bi ar-rajul. An-rajul la yuqtalu bil mar'ah. Ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa ada para ulama mengatakan bahwa laki-laki tidak dibunuh karena wanita itu. Sekali lagi ini adalah khilaf di antara para ulama. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa kalau yang membunuh laki, kalau yang terbunuh perempuan itu tidak dikisos. Ya, yang betul adalah tetap dikisos ya, selama dia sama-sama orang merdeka. Kemudian jawazul afwi anil qisas. Nah, ini juga penting sekali bahwa boleh memaafkan. Nah, ini jadi orang yang mencela kisos itu tidak tahu bahwa ada opsi memaafkan. Ya. Jadi umpamanya Bapak Ibu, kalau seandainya ada 5 ahli waris ya, 5 ahli waris ini. Satu yang menolak, artinya yang memilih untuk dia, tebusan itu batal kisos itu. Ya, jadi tidak gampang juga. Jadi kisos itu kalau seandainya semua sepakat 100%, tidak ada satupun ahli waris yang memilih opsi lain. Semuanya bilang hukuman mati, kisos. Ya sudah berarti baru. Tapi kalau ada satu orang saja, itu menjadi batal kisos itu. Karena saya mengatakan idra'u asyubhat, idra'u syubhat bil qisas. Hindarilah kisah itu kalau ada syubhat. Jadi kalau tidak ada sepakat dari para ahli waris,
Tidak ada hukum voting di situ. Ya, ini sekali saya sampaikan ya. Jadi tidak serta-merta mati ya, membunuh-bunuh bukan begitu. Ya, dia itu hadisnya. Ya. Opsi lain, umpamanya ada tadi saya bilang ada 5 ahli waris, satunya minta tebusan, ya berarti batal kisah itu. Harus beralih, hakim harus mengalihkan kepada tebusan. Karena ini ada syubhat. Nah, ya, tidak ada istilah voting di situ. Ya, voting. Nah, itu baru kisah kalau sudah sepakat semuanya, minta supaya kisos baru itu misalnya. Itu yang terjadi di Arab Saudi ya. Ada ini sebagai kisah saja. Nah, terjadi ada orang Inggris ya, sama-sama dokternya ya, membunuh orang Australia. Itu kejadian Jeddah, sakit Jeddah itu. Terbukti dia membunuh sama koleganya, sama-sama pendatang ya di Jeddah. Nah, itu sampai ribut itu ya, kalau nggak salah zaman pemerintahan Tony Blair itu ya, mungkin masih tahu ada Tony Blair dulu, waktu itu Perdana Menteri Inggris, itu sampai ribut itu di Inggris itu, menekan Saudi, wah ini itu. Datanglah Tony Blair ke sana supaya dilobi ya, supaya warganya itu nggak hukum mati. Santai saja, mudah saya mengatakan itu yang menentukan hukum mati bukan kita ya. Tanya aja keluarganya yang di Australia sana itu, mau nggak dia memaafkan. Nah, ini. Akhirnya dihadapkan, didatangkan keluarganya, sehingga yang terjadi adalah government to government ya, antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Australia yang jadi bicara itu. Akhirnya dari pihak Australia, dari keluarganya dibujuk supaya beralih kepada opsi tebusan. Akhirnya itu terjadi, akhirnya tidak terjadi hukuman mati karena pihak ahli waris dari keluarga yang terbunuh itu memaafkan. Artinya minta opsi untuk tebusannya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung hukum kisos gitu, tidak. Lihat ahli warisnya. Kalau ahli warisnya itu memaafkan meskipun satu orang, itu batal kisosnya itu. Ya, iza afa ba'dul auliya saqatul qisas. Nah, kan? Nah, karena Allah mengatakan fa'ufiya lahu min akhi nakirah, ya meskipun satu orang, ya satu orang itu menjadi batal kisosnya. Itu banyak orang yang tidak tahu itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari semua perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa orang. Ya. Ya. Untuk pekan depan ya silakan nanti berembu ya, apa tetap seperti ini atau temanya diganti untuk selama bulan Ramadan ini. Insya Allah saya sudah kosongkan itu untuk Ahad dan Sabtu dan Ahad ya, kecuali ada beberapa hari ya mungkin saya tidak bisa ya. Insya Allah itu nanti kita sambil jalan, nanti koordinasi dengan siapa ini, Mbak Febri atau siapa, untuk berkaitan dengan tema ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisan liwajhikal karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma yas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uka. Shifaan la yughadiru saqama. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.